Tiongkok adalah sebuah entitas peradaban yang melampaui definisi negara bangsa modern. Sebuah wilayah yang membentang seluas benua, menaungi sejarah ribuan tahun, dan menjadi rumah bagi 1/5 populasi manusia di muka bumi. Sejak masa kekaisaran kuno, narasi besar yang selalu menyelimuti tanah ini adalah tentang ketertiban dan kontrol. Para kaisar terdahulu membangun tembok raksasa dari batu dan tanah liat, membentang ribuan kilometer membelah pegunungan, semata-mata untuk mengamankan apa yang ada di dalam dan menahan apa yang ada di luar. Obsesi terhadap stabilitas ini telah terpatri dalam DNA kebudayaan mereka, bahwa kekacauan adalah musuh terbesar dan keseragaman adalah kunci kelangsungan hidup. Namun di abad ke-21, definisi tentang tembok dan penjagaan itu telah mengalami metamorfosis total. Tembok pertahanan itu tidak lagi tersusun dari batuan beku yang diam. Ia telah berubah wujud, menjadi aliran data yang tak kasat mata, sensor biometrik, dan jutaan lensa kamera yang senantiasa terjaga. Infrastruktur pengawasan ini tidak lagi dibangun untuk menahan serangan pasukan berkuda dari utara, melainkan didirikan untuk mengawasi setiap detak jantung, setiap langkah kaki, dan setiap pemikiran dari rakyatnya sendiri. Mekanisme kontrol sosial ini, yang kini kita kenal sebagai sistem kredit sosial, bukanlah sebuah anomali yang muncul tiba-tiba. Ia adalah manifestasi modern dari hasrat purba untuk menciptakan sebuah masyarakat yang bergerak dalam satu irama yang sama. Pada permukaannya, modernitas di Tiongkok terlihat seperti kemenangan efisiensi. Kereta datang tepat waktu hingga hitungan detik. Jalanan bersih dari sampah. Dan tingkat kriminalitas jalanan menurun drastis. Namun, ketertiban ini tidak lahir dari kesadaran kolektif. Ia adalah produk dari sebuah mekanisme pengawasan yang bekerja di level mikroskopis. Pemerintah Tiongkok sedang membangun apa yang mereka sebut sebagai sistem kredit sosial. Sebuah infrastruktur digital mahal luas yang bertujuan untuk melakukan satu hal yang mustahil: mengangkakan moralitas manusia. Dalam sistem ini, setiap warga negara diberikan sebuah skor awal, biasanya 1000 poin. Angka ini bukanlah sekedar statistik birokrasi. Ia adalah representasi digital dari harga diri seseorang di mata negara. Konsep kepercayaan yang selama ribuan tahun bersifat abstrak dan emosional kini telah direduksi menjadi variabel matematika. Kepercayaan tidak lagi dirasakan, ia dihitung. Mekanismenya bekerja seperti sebuah game kehidupan nyata yang tidak memiliki tombol pause. Setiap tindakan warga, sekecil apapun, diawasi oleh algoritma yang tidak pernah tidur. Melakukan kegiatan amal, mendonorkan darah, atau memuji kebijakan pemerintah di media sosial, algoritma akan menambahkan poin Anda. Anda diberi label sebagai warga negara teladan. Namun sebaliknya, memutar musik terlalu keras di apartemen, menyeberang jalan sembarangan, atau bahkan sekedar membeli terlalu banyak alkohol di supermarket, sistem akan mencatatnya sebagai anomali. Poin Anda dikurangi, reputasi Anda diturunkan. Ini adalah gamifikasi kepatuhan, di mana hadiahnya adalah kenyamanan hidup, dan hukumannya adalah pengucilan sosial secara otomatis. Rakyat tidak lagi dipaksa patuh dengan todongan senjata. Mereka dipaksa patuh oleh ketakutan akan hilangnya angka. Di masa lalu, hukuman adalah tentang pemisahan fisik. Tubuh manusia diseret menjauh dari masyarakat, dikurung di balik tembok batu yang dingin, atau dibuang ke pulau terpencil.
Definisinya jelas, ada di dalam dan ada di luar. Namun di Tiongkok, konsep penjara telah mengalami metamorfosis yang mengerikan. Tembok-tembok itu runtuh, digantikan oleh jeruji tak kasat mata yang menyatu dengan udara yang mereka hirup. Di sini, Anda tidak perlu ditangkap untuk dipenjara. Anda hanya perlu dimatikan. Bagi jutaan jiwa yang angkanya menyentuh titik nadir, dunia tiba-tiba menjadi sempit. Kaki mereka tidak dirantai, tangan mereka tidak diborgol, namun ruang gerak mereka diamputasi oleh algoritma. Ketika mereka mencoba membeli tiket kereta untuk pulang ke kampung halaman, atau memesan penerbangan untuk mengejar harapan baru, layar digital hanya memberikan satu jawaban dingin: akses ditolak. Mereka menjadi tawanan di kota mereka sendiri, terombang-ambing dalam mobilitas yang semu, bebas melihat dunia, namun dilarang menyentuhnya. Namun, penderitaan fisik hanyalah lapisan terluar. Sistem ini menggali lebih dalam, menusuk tepat ke jantung eksistensi sosial manusia. Rasa malu. Wajah-wajah mereka ditarik paksa dari ruang privat, dipampang di layar-layar raksasa di persimpangan jalan yang riuh, ditelanjangi kehormatannya di hadapan jutaan mata asing yang menghakimi. Identitas mereka direduksi menjadi peringatan berjalan, sebuah contoh hidup tentang apa yang terjadi jika seseorang berani melenceng dari harmoni yang ditentukan negara. Isolasi ini bahkan merayap masuk ke dalam saku celana, ke dalam alat komunikasi yang seharusnya mendekatkan. Bayangkan, ketika seorang ibu mencoba menghubungi anaknya, namun sebelum suara itu terdengar, sebuah nada peringatan robotik menyela, memberitahu bahwa pemilik nomor ini adalah orang yang tidak jujur. Seketika, sambungan itu bukan lagi jembatan percakapan, melainkan tembok pemisah. Teman perlahan menjauh, kolega menutup pintu. Individu itu tidak dibunuh, dia hanya dihapus dari kesadaran kolektif, menjadi hantu yang berjalan di tengah keramaian. Ada, namun dianggap tiada. Pada akhirnya, pencapaian paling mengerikan dari sistem ini bukanlah ketertiban lalu lintas atau efisiensi birokrasi, melainkan terciptanya sebuah penjara pikiran yang sempurna. Di bawah tatapan jutaan lensa kamera yang tak pernah berkedip, masyarakat secara tidak sadar mulai membangun mekanisme pertahanan diri, sensor mandiri. Ketakutan akan penurunan skor telah menyusup ke dalam ruang-ruang percakapan paling intim. Tetangga tidak lagi dipandang sebagai kawan, melainkan potensi ancaman yang bisa menurunkan reputasi digital. Rasa percaya yang menjadi fondasi dasar interaksi manusia perlahan menguap, digantikan oleh kewaspadaan yang mencekam. Ini adalah sebuah wabah kebisuan, di mana manusia memilih untuk menjadi cangkang kosong yang patuh daripada menjadi individu bebas yang berisiko. Adalah sebuah kenaifan jika menganggap distopia ini hanya terisolasi di balik tembok besar. Ambisi untuk mengontrol manusia tidak mengenal batas geografis. Model pengawasan total ini kini telah bertransformasi menjadi komoditas ekspor, dikemas dengan label kota pintar dan keamanan publik. Teknologi ini mulai merambah ke berbagai penjuru dunia, dari gurun di Afrika hingga kepulauan di Asia Tenggara. Apa yang terjadi di Shanghai hari ini hanyalah sebuah trailer dari masa depan yang mungkin segera tayang di halaman depan rumah kita. Peradaban manusia kini berdiri di persimpangan jalan yang krusial, antara kebebasan yang seringkali bising dan kacau, melawan keamanan mutlak yang sunyi dan mematikan. Pertanyaannya bukanlah kapan sistem ini akan tiba, melainkan
ketika ia mengetuk pintu. Apakah umat manusia masih memiliki cukup kewarasan untuk menolaknya? Atau justru menyambutnya dengan tangan terbuka demi sebuah ilusi rasa aman?